Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini pesan semesta kepadamu untuk hidupmu ya. Saya belum tahu spesifiknya apa untuk tema kita kali ini ya. Ngalir aja sesuai energi yang paling tinggi saat ini dari energi kartu tarot, dan di akhir baru saya berikan judulnya ya. Kira-kira apa yang ingin dibahas semesta kepadamu untuk hidupmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk hidupmu? Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu. Dan ini tidak suatu kebetulan ya. Ini kamu datang ke readingan ini berarti tuntunan semesta ya. Saya hanya memberikan atau menyampaikan pesan dari semesta untukmu. Dan ya, kembali lagi kepadamu, mau melakukannya atau tidak ya terserah, karena percuma kita tahu teori tapi tidak ada prakteknya, percuma ya. Di sini semesta mau kamu lebih up terhadap dirimu, dan ya setidaknya bisa lebih tercerahkan di hari esok agar hidupmu lebih bermakna ya. Oke, kita lihat di sini ada Eight of Cups. Masalahnya dulu ya, apa baru kita ke pesan semesta ya. Knight of Cups, Queen of Swords, Nine of Swords, Seven of Wands. Wah, ini ada sakit ya. Page of Swords, dan selalu merasa ada death juga di sini, merasa tidak beruntung, selalu saja kesialan-kesialan atau ya ketidakberuntungan datang dalam hidupmu ya. Kenapa bisa terjadi? Ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan untuk hidupmu, di mana untuk bisa lebih sehat selain olahraga dan konsumsi makanan yang sehat ya, dan lebih beruntung di hari esok ya. Jadi dua ini yang paling tinggi energinya dikoneksi saat ini, di mana ada yang sakit ya, ingin sembuh. Dan di sini juga ini sakit, bisa sakit ini ya, sakit hati, sakit fisik ya, mungkin karena bertengkar, emosi ya, itu kan semua ada dendam-dendam dalam hati. Jadi kita marah itu sama saja seperti kita menyakiti hati kita sendiri ya, kecewa ya, merasa sedih, berjuang sendiri, itu semua sakit ya. Jadi sakit secara mental ya, dan sakit secara fisik. Dan juga yaitu akhirnya kesialan lainnya datang ya. Nah ini, jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk kamu lebih sehat secara fisik dan mental, dan juga selalu beruntung. Kita lihat di sini ada Nine of Cups, Six of Wands, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hierophant,
Two of Wands dan Ace of Cups. Oke. Eh, ini agak berat ya. Berat untuk dilakukan. Kamunya ya, saya hanya menyampaikan kembali ke pribadi yang melakukan. Kadang-kadang kita itu saja yang Kak Ica, itu aja kok gampang Kak Ica ya. Tapi melakukan untuk rutin ya, itu susah. Jadi kita harus disiplin ya. Dalam artian gini, kalau kita mau berobat ya, kita sakit, kita berobat, belum tentu selamanya satu kali berobat langsung sembuh selamanya. No, ada penyakit baru ya, itu harus konsisten ya. Konsisten ini pertama dalam diri dulu, dimana kita lihat dari pribadi kita dulu ya. Semesta mau sampaikan gini, kamu harus merasa bersyukur di sini. Kenapa kamu merasa sakit-sakit ataupun sakit fisik, sakit tekanan mental dan banyak ketidakberuntungan dalam hidupmu tuh karena kurang bersyukur. Bersyukurlah dulu dengan apa yang ada pada dirimu saat ini. Jangan kamu lihat orang lain, lihat pada dirimu di masa lalu dan kondisi saat ini. Ya. Kamu mau sembuh dari penyakitmu, bersyukur. Ya. Kalau kamu bersyukur dengan hidupmu, ya, pasti kamu ingin ada semangat untuk bisa sembuh. Ya. Jadi untuk bisa sehat secara fisik dan mental dan keberuntungan, ini adalah yang pertama, kuncinya adalah harus lebih dekat dengan semesta, di mana harus ada energi kesyukuran. Di sini saya kasih wejangan ya, pesan semesta soalnya ya. Kalau kalian mau readingan, pembacaan atau prediksi ya, itu nanti sesuai judul masing-masing. Di sini pesan semesta, jadi saya kasih tahu caranya ya, supaya kamu tercerahkan. Jangan hanya mau disuap itu artinya gini, kayak kamu ketergantungan sama tarot leader, cuman mau dengar aja, tidak mau belajar untuk memperbaiki diri ya. Jadi saya kasih tahu, penyembuhan yang pertama ini adalah bersyukur dulu atas hidupmu saat ini, atas anugerah Tuhan ya. Kalau kamu tidak bersyukur ya percuma, penyakit akan tambah banyak gitu. Ibaratkan bersyukur tuh kayak macam kamu mau menerima loh kesembuhan. Kalau kamu gak bersyukur berarti kamu menolak kesembuhan, berarti sakit terus gitu. Sekarang kamu mau terima kesembuhan tidak? Kamu mau menerima keberuntungan tidak? Bersyukurlah. Terkadang kita itu mau menerima yang bagus-bagusnya, padahal kita tidak tahu bahwa dari yang tidak bagus itu adalah batu loncatan untuk menuju bagus. Kita terlalu mau lihat orang lain. Ya. Jadi di sini harus bersyukur. Terus yang kedua, hatimu harus tenang. Karena biasa ya, karena pikiran secara tidak langsung badanmu akan merasakan, memberikan sinyal kepada badanmu ya, syaraf-syarafmu. Akhirnya apa? Ya mungkin ada penyumbatan darah, ataupun mungkin tegang, ataupun mungkin tidak. Pokoknya intinya kalau kita panik itu beda dengan kondisi kita lagi santai, enjoy. Betul tidak? Kenapa? Karena jantung kita kan memompanya tuh beda. Satu cepat, satu slow, lambat, happy ya, itu beda. Jadi harus hatimu tenang. Kalau hatimu lagi panik, stres, emosi, ya siap-siap aja serangan penyakit datang, atau bahkan ketidakberuntungan. Contohnya kamu lagi marah kamu lagi kesal nih dengan pimpinan di kantor, tapi kamu tahan ya, akhirnya apa? Ketidakberuntungan itu lari ke dalam rumah, di mana kamu mungkin marah sama anak istrimu, akhirnya ujung-ujungnya mereka tidak kasih makan malam. Ini contoh. Berarti kamu tidak beruntung kan? Karena apa? Menyimpan amarah yang harus selesai di kantor, ya udah pulang ke rumah ya biasa aja. Tapi mungkin kamu dibentak atau mungkin ditanya aja kamu udah marah gitu ya. Akhirnya pelayanan dari di rumah ya tidak maksimal, atau bahkan mungkin mereka pergi meninggalkanmu. Karena apa? Kamu tidak bisa mengontrol emosimu ya. Jadi di sini hatimu harus tenang. Kalau hatimu tidak tenang ya jangankan keberuntungan, dalam dirimu aja pasti aduh saya sakit kepala. Jadi sebenarnya sakit-sakit itu yang kita rasakan dalam diri kita itu adalah sinyal ya, sinyal bahwa kondisi kamu itu tidak baik-baik saja saat ini ya. Bukan kita langsung mencari pengobatan, obat itu nanti terakhir lah
Ya, makanya dulu orang itu biasa herbal, mereka tahu bahwa alam-alam itu kan mempunyai energi, ya, pengobatan herbal. Sedangkan kalau obat itu kimia, tapi itu kembali ke pribadi ya. Saya cuma kasih tahu bahwa dirimu mempunyai energi yang sangat kuat. Kalau memang kamu merasa badanmu tidak enak, jangan kamu biarkan ya. Kamu ambil minyak ya, minyak sesuai yang kamu suka ya. Kalau bisa minyak yang hangat. Kamu pijit badan kamu ya. Jangan suruh orang, karena energi orang itu beda. Kita punya tangan ini diberikan semesta, ini ada energinya untuk diri kita. Kalau kamu punya kemampuan bisa menyembuhkan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu aja dulu. Karena kamu yang mempunyai sakit, kamu yang bisa mengobati sendiri. Ya pijit, rajin pijit. Jangan kamu ketergantungan ke orang lain. Ujung-ujungnya energinya nggak dapat, kamu nggak bagus juga pijitnya, uang kamu habis, kamu merasa tidak nyaman. Ya pijit dirimu sendiri, karena sel-sel dari kita ini ya mengandung kayak macam apa, energi penyembuhan aja ya. Jadi pijit dirimu, jangan ketergantungan untuk minta pijit orang lain ya, pasti akan sembuh. Oke, terus di sini ada Queen of Pentacles, ada the Hierophant, Two of Wands. Harus gembira. Ingat, kunci bahagia, kunci keberuntungan itu adalah gembira. Hati yang gembira kunci dari segala obat. Obat kanker ya, kanker tuh kantong kering atau kanker betulan ya, penyakit medis, non medis, ataupun ya tadi ya kesialan akhirnya jadi keberuntungan. Hati yang gembira, senyum, banyak senyum ya, jangan murung. Percuma kamu murung, itu menambah kesialan ya. Jadi senyum yang tulus ya, harus senyum. Kalau kamu tidak senyum, berarti ya berarti kamu tidak menginginkan kebahagiaan datang. Jadi harus senyum, penuh sukacita, bahagia ya. Terus juga di sini harus sopan kepada siapapun. Kamu mau sopan, disopanin orang ya, mau dihargai, dihormati orang, lakukan itu kepada dirimu dan lakukan juga itu kepada orang lain ya. Jangan mau hanya dihormati tapi nggak mau menghormati orang, pandang enteng orang, nggak bisa. Kamu mau disegani orang, lakukan pada dirimu, saya orang yang pantas dihormati, jadi saya juga harus menghormati orang lain ya. Itu kunci keberuntungan juga, karena nggak mungkin orang akan memberikan keberuntungan kepada orang yang sembarang ya, ataupun semesta. Dia akan memberikan kepada orang yang pantas. Kalau kamu sudah memantaskan diri bahwa saya orang yang beruntung, saya orang yang hebat, saya orang yang dihormati, disegani, disayangi, kamu akan mendapatkan itu ya. Jadi kembali ke tolak ukur pribadi masing-masing. Kalau kamu mau dilakukan seperti itu, lakukanlah seperti itu yang kamu inginkan ke orang lain ya. Dan terakhir di sini semesta mau sampaikan untuk bersedekah ya, karena kunci keberuntungan, kunci kesuksesan dan kesembuhan itu kadang-kadang dari doa-doa orang juga, bantuan dari doa-doa, selain doa kita ya, bantuan dari doa-doa orang juga. Seperti kayak tadi ya, obat ya, saya sudah bahagia, gembira, terus saya pijit badan saya ya lebih bagus lagi kalau tadi minum suplemen, minuman herbal atau yang lainnya ya. Itu jadi kompleks ya, tetapi yang paling utama adalah pribadi dulu, di dalamnya dulu baru di luar. Nah ini sama sekarang kalau bicara sedekah, kita berdoa tetapi kita minta bantuan juga energi orang lain untuk bisa menopang energi kita, untuk bisa doa-doa kita sampai ke semesta gitu ya. Jadi bersedekah itu penting, karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur duit, kamu akan mendapatkan duit. Kamu tabur makanan, kamu pasti mendapatkan, kamu ke depan dapat makanan ataupun tidak kelaparan. Jadi jangan berharap kamu tabur makanan, kamu besok mau dapat duit, nggak ada ya. Sesuai dengan apa yang kamu tabur. Jadi kalau kamu tabur uang ya, taburlah sedekahlah uang, supaya apa, ke depan mungkin kamu akan sukses dalam karir, akhirnya uangmu banyak gitu. Kalau dalam kesehatan ya setidaknya ya langsung aja beli, kasih baju ataupun kasih minuman itu kan air putih atau makanan ya, supaya tubuh kita sehat, kepada orang-orang yang membutuhkan.
seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Kunci utama dari kesembuhan fisik dan mentalmu dan juga untuk mendatangkan keberuntungan kepadamu. Jadi lakukan itu ya, dimana bersyukur, hatimu harus tenang, hatimu harus gembira, bahagia tanpa tekanan, penuh dengan senyuman. Terus tadi apa ya? Sopan santun ya. Terus juga mencintai diri sendiri dan bersedekah ya. Oke, itu yang harus kamu lakukan. Ingat, tanpa ada perbuatan ya percuma ya. Harus dilakukan supaya ada perubahan. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.